kasusnya. Tidak pernah ditangkap pelakunya. Pagar laut itu salah satu kasus penggarongan kedaulatan bangsa kita. Belum lagi para pelaku penguruk sungai, puluhan sungai di sana, di Banten sana, diorok demi kepentingan proyek PEK 2. Dan itu juga belum pernah ditindak. Tambah lagi persoalan penyobotan lahan yang pemilik lahannya tidak mau jual karena harganya murah, kemudian diorok terlebih dahulu, kemudian dikasih DP, dan sekarang sedang dikejar-kejar untuk dilunasi. Walaupun si pemilik lahan itu lari-lari terus karena memang tidak sesuai harga. Nah, sepertinya kejadian ini bukan hanya di Banten, tapi juga terjadi di Pulau Pari sana, di wilayah Kepulauan Seribu, masih wilayah Jakarta. Di Pulau Pari ada bangunan pulau buatan yang itu juga pemiliknya adalah kaitannya dengan Sembilan Naga. Mungkin saya nggak berani sebut nama di sini karena saya belum detail datanya. Bukan hanya di Pulau Bari, di Rempang juga sepertinya belum selesai. Karena mereka, para perampok bangsa ini, diam-diam mau menggerogoti kedaulatan bangsa kita. Nah, contoh-contoh ini sepertinya dilakukan oleh tangan-tangan yang itu adalah agen penjajah. Yang kemudian mereka ini adalah bahan haram yang kemudian dibuat, dipoles seolah-olah halal. Kemudian mereka memimpin dari mulai tahun 2012 di Gubernur Jakarta sana, setelah main kemudian diangkat ke pusat dan dia memimpin 10 tahun lamanya. Dan saya pastikan jika ada orang yang kemudian mendukung mati-matian membela presiden palsu Joko Widodo, artinya mereka adalah orang-orang jahlun, orang-orang dulmud, orang-orang kegelapan. Sisi yang lain, ada beberapa rakyat yang ini adalah, kalau saya menyebut adalah, dia adalah cahaya bagi bangsa kita. Ada Pak Roy di sini, ada Pak Rismon, ada Dr. Tiba, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian saya lihat sepertinya mereka mau dikriminalisasi. Maka dari itu kami atas nama, karena saya adalah petani nelayan, berarti saya mengatasnamakan rakyat, petani dan nelayan seluruh Indonesia, memohon kepada Bapak Presiden agar jeli menyikapi persoalan ini. Jika sampai para pejuang cahaya ini, para pejuang ilmu ini kemudian dikriminalisasi, maka kami akan katakan dengan tegas, maka kami sebagai rakyat Indonesia akan menggunakan sabu bersih. Saya akan katakan revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Dr. Marwan Batubara dari petisi 100. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan objek utama kita, objek yang kita perhatikan
selama berapa bulan terakhir ini terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo yang katanya harus hati-hati nih, saya harus sebutkan dugaan meskipun belum 100% karena ada 0,000 berapa itu oleh Mas Roy gitu ya. Oke, jadi intinya begini, bahwa ada pertarungan Joko Widodo dan para pengikutnya di satu sisi dengan teman-teman pejuang yang meyakini bahwa ijazahnya palsu. Ini ada pertarungan. Nah, mestinya kalau mau ada kejelasan palsu tidaknya ijazah ini, maka yang berfungsi menurut konstitusi dan undang-undang adalah lembaga penegak hukum. Bisa dimulai dari polisi, nanti berlanjut ke kejaksaan, lalu ada pengadilan. Nah, yang ada adalah bahwa pertarungan ini menjadi tidak adil akibat dari polisinya memihak. Ya. Lalu kita berharap kepada bosnya polisi misalnya. Siapa itu? Prabowo. Hanya nonton. Sama juga dengan lembaga yang harusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Siapa itu? DPR juga nonton. Ya. Nah, kita ada di belakang teman-teman ini. Sekarang baru 12. Bisa saja nanti nambah. Tapi yang jelas makin ke belakang kita menemukan bahwa teman-teman ini menjadi sangat yakin dan kita juga tercerahkan dan ikut yakin bahwa ijazah itu palsu. Ya, karena itulah kita minta lembaga hukum tadi kembali berfungsi sesuai konstitusi dan undang-undang, terutama Polri. Kemudian ada di sana juga itu yang namanya UGM misalnya. Lalu DPR juga gunakan fungsi pengawasan yang Anda miliki. Nah, karena itu tidak terjadi, lalu kesimpulan kita untuk sementara ini adalah ada kriminalisasi, ada upaya penzoliman terhadap teman-teman ini. Ya, jadi karena itu kita ingatkan Pak Prabowo bahwa yang digugat rakyat ini adalah raja pembohong. Ya, itu gelar dari teman-teman BEM UI bulan Juni 2021. Atau pemimpin terkorup oleh OCCRP bulan Januari 2025. Nah, gelar-gelar ini sebetulnya mengindikasikan bahwa pejabat bermasalah ini, dan kita mundur ke 2022, 2023 karena memang sedang berkuasa, itu melakukan kezoliman terhadap siapa? Terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, dihukum penjara 6 tahun. Nah, ini coba untuk dilakukan terhadap teman-teman kita ini. Nah, karena itulah kita meminta tadi Pak Prabowo jangan dapat gelar Raja Omon-Omon, ya, untuk segera bertindak karena rakyat menuntut dan semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Buktikanlah di pengadilan dan Anda jangan menjadi penonton mendiamkan polisi melakukan kezoliman. Karena siapa saja yang mendiamkan kezoliman atau malah bagian dari pelaku zolim itu sama juga dengan pemimpin yang zolim. Ya, kita tidak mau yang namanya Prabowo itu menjadi pemimpin zolim. Kita ingatkan sekarang. Tapi kalau masih tetap membiarkan ini tanpa peduli terhadap penegakan konstitusi dan hukum dan membiarkan pelaku zolim terus menjalankan agendanya, maka saya kira sudah waktunya kita untuk meminta Pak Prabowo juga mundur. Satu paket saja dengan Gibran dan Prabowo. Ya, tapi sebelum itu saya kira
kita minta baik-baik. Jangan mengikuti raja pembohong untuk Anda menjadi pemimpin raja omon-omon. Ya, jangan sampai Anda menjadi raja omon-omon tanpa berbuat sesuatu, membiarkan kezaliman berlangsung di depan mata. Nah, terakhir sekali saya kira kita menyampaikan ini karena memang punya alasan moral agama untuk bersuara. Harap dicatat Pak Prabowo dan siapapun itu, termasuk polisi, UGM dan sebagainya, dan DPR, bahwa kami menjalankan apa yang kami lakukan saat ini akan terus berlangsung sampai nanti apa yang menjadi tujuan kita itu bisa dicapai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Acara selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Bunda Mary dari Lampung. Bunda Mary. Karena beliau lagi ke belakang, kami lanjutkan pandangan penguatan deklarasi oleh Ustadz Eka Jaya. Kepada Bapak Ustadz Eka Jaya kami persilahkan. Merdeka. Ewa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tidak panjang, ini satu perjuangan yang masih harus kita tempuh bersama. Ya. Saya mau tanya, siap kompak nggak? Siap kompak nggak? Siap bersatu nggak? Siap melebarkan sayap nggak? Takbir. Ya. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Ini patokannya jelas. Maka kita harus wajib bersatu. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, tatkala mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang satu, rangkul mereka untuk menguatkan barisan kita. Setuju? Jadi kalau kita hanya separuh-separuh saja, antar aktivis tidak pernah akur, antar aktivis gedein ego, maka kita tidak akan pernah mencapai satu kemenangan yang akan kita tuju. Siap kompak, siap bersatu. Kepada para tokoh-tokoh saya yang saat ini mungkin akan dikriminalisasi jelas, maka saya katakan teguhkan daripada pendirian kita. Istiqomah memang berat. Sudah banyak tokoh-tokoh kita yang di penjara. Ada Ustadz Alfian Tanjung di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Bunda Mary di sini, pernah juga masuk penjara. Ada Munarman, pernah juga masuk penjara. Banyak tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh-tokoh kita yang dulu, mereka merasakan bagaimana mereka di sel, tapi mereka masih mempunyai keistiqomahan untuk berjuang. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Falsafah daripada mujahid adalah tatkala ia difitnah hal biasa. Difitnah hal biasa, kita dikatakan pemecah belah persatuan, kita dikatakan sebagai orang radikal, kita dikatakan kepada mereka adalah orang-orang yang memang ingin melakukan bukut. Itu adalah fitnah, fitnah hal biasa. Tatkala kita di penjara adalah ujlah,
menyendiri, saatnya kita taqarrub ilallah, saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang tatkala kita di luar sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tatkala kita udlah, banyak manfaat hikmah yang kita dapat di situ. Yang ketiga, falsafah bagi mujahid adalah ketika dia diusir dari kampungnya, itu adalah rihlah, itu adalah tamasya, itu adalah jalan-jalan untuk mereka mengeluarkan daripada tempat yang negatif kepada tempat yang positif. Dan yang keempat, andaikan dia dibunuh, maka dia akan syahid. Kenapa? Istiqomah dengan kebenaran, istiqomah dalam perjuangan, istiqomah untuk menegakkan satu keadilan. Ini yang menjadi falsafah seorang mujahid. Maka peganglah falsafah itu, maka ketika kita berjuang, kita tidak akan pernah mundur sedikit pun. Maka dari itu, kuatkan para tokoh-tokoh kami. Insya Allah kami akan terus bersama, akan terus membersamai, akan terus berjuang bersama-sama. Andaikan tidak bersama, doa kami akan terus bersama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Bapak Azham Khan, Sekjen TPUA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah para pembicara ini yang terlapor 12 dan bahkan barusan sudah cukup banyak. Saya hanya mau membahas sedikit aja. Ini tentang persoalan gajah. Gajah itu di era tahun 570 Masehi itu ada 13 ekor yang digerakkan untuk menghancurkan Ka'bah. 13 ekor. Coba sekarang hitung Insinyur Haji Joko Widodo. Berapa jumlahnya itu? Kalau 13 berarti ababil sudah menghancurkan. Itu aja yang saya sampaikan. Dan yang kedua, zaman Pak Harto tidak pernah main kepada Pak Karno setelah jadi presiden. Begitupun juga Pak Habibie tidak pernah main kepada keluarga besar Pak Harto saat jadi presiden. Begitupun juga Gus Dur, begitupun juga Megawati, begitupun juga yang ketujuh. Dan anehnya yang kedelapan ini mampir duduk seolah-olah bersahabat. Artinya ada sebuah moral yang dijatuhkan sendiri di mata publik bahwa presiden yang katanya sah masih datang kepada presiden yang ketujuh ke rumahnya. Ini pertanda apa? Saya khawatir ini pertanda rakyat akan bangkit. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi. Informasi nomor plat B129793 dan 1788 RJH mohon digeser karena Pak Samsul Jalal akan mengeluarkan kendaraan terhalang. Ya, terima kasih. Lanjut. Kami ulangi, pandangan penguatan deklarasi oleh Bunda Mary dari Lampung. Kepada Bunda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi para tokoh sudah bicara, para akademisi, aktivis,
lawyer, wartawan, saya selaku perwakilan dari masyarakat sipil yang juga pernah menjadi korban kriminalisasi di zamannya Bapak Jokowi Widodo. Saya pernah dipenjarakan. Hari ini saya ingin teriakkan, jangan dianggap orang-orang para 12 tokoh-tokoh ini dibungkam suaranya. Penjara sudah disiapkan. Bahwa ketika kami suara dibungkam, kami dipenjarakan, jangan berpikir bahwa kami akan diam. Setelah keluar dari penjara, maka suara kami, lidah kami akan bertambah tajam untuk mengkritik pemerintah yang zalim. Ada 3 catatan. Hari ini kami ingin sampaikan. Yang pertama, kepada Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, jika Anda memang seorang negarawan, seharusnya hal yang simpel yang bisa Anda lakukan adalah Anda tinggal menunjukkan ini ijazah saya. Tapi hari ini saya katakan Anda adalah seorang yang pengecut. Kenapa? Ijazah itu tidak Anda hadirkan, baik dalam pengadilan, baik ketika gelar perkara khusus kemarin. Tapi yang Anda lakukan adalah mengkriminalisasi 12 orang tokoh-tokoh ini. Itu yang pertama. Sekali lagi, seharusnya Pak Jokowi, Anda tinggal memperlihatkan ini ijazah saya. Tidak perlu untuk memenjarakan 12 tokoh-tokoh ini. Yang kedua, menjadi catatan. Pak Jokowi, kemarin Dr. Resmond sudah datang ke Solo, ke Jogja. Beliau sudah ketemu dengan Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo berkata bahwa saya bukan pembimbing skripsi maupun saya bukan pembimbing akademisi. Maka dari itu, saya bertanya kepada Bapak Jokowi, yang berbohong siapa? Pak Kasmujo kah? Atau Bapak kah yang berbohong? Jika Bapak merasa ijazah Bapak asli, maka Bapak panggil Pak Kasmujo, Bapak laporkan dia. Kalau tidak, berarti Bapak yang berbohong. Maka dari itu, yang terakhir, kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo, hari ini Pak, jangan dianggap para tokoh-tokoh ini bicara, mengkritik, mencari tahu, itu adalah hak selaku masyarakat. Karena apa? Ketika menyampaikan aspirasi, bicara di depan umum, itu dilindungi secara konstitusional. Jadi, orang-orang yang kritis, jangan dikriminalisasi. Seharusnya Bapak hadir hari ini. Jangan dikatakan orang-orang yang bertanya tentang ijazah Pak Jokowi adalah orang-orang yang suka nyinyir. Tidak, Pak. Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, beliau makan gaji dari uang rakyat. Jadi wajar kita bertanya. Sekali lagi, kami selaku masyarakat sipil hari ini tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan 12 orang ini untuk dikriminalisasi. Jika terjadi kriminalisasi kepada 12 tokoh ini, maka kami akan bergerak dari seluruh penjuru tanah air. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, nomor kendaraan dengan plat B1603 KZD dan B1293 BYA mohon untuk dipinggirkan karena Majen TNI Samsu Jalal terhalang kendaraannya, ingin pamit duluan. Mohon dibantu. Terima kasih. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh aktivis buruh Ibu Narti. Kami persilahkan.
Terima kasih pada seluruh hadirin, yang terutama pada tokoh-tokoh internasional, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kehadiran saya ke sini adalah karena keprihatinan di era reformasi masih juga dilakukan kriminalisasi. Saya adalah bagian yang terkecil di Indonesia ini. Saya adalah perempuan yang sudah renta. Tapi jangan salahkan kami, para perempuan renta ini akan melawan ketidakadilan. Jangan hanya 12 orang yang dikriminalisasi. Kalau kita bersama-sama untuk menghadapi persoalan ini adalah sangat kecil dan sangat rendah sekali. Manakala kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan. Karena hari ini negara tidak adil, tidak hadir di dalam situasi yang sangat kritis ini. Seharusnya negara hadir manakala rakyatnya bertanya tentang ijazah, mana yang asli, mana yang palsu. Sebenarnya mudah dalam perjuangan ini manakala betul-betul kejujuran itu dijunjung tinggi oleh rakyat dan oleh para penguasa. Itu tidak sulit. Karena hari ini perjuangan di era Orde Baru sampai era demokrasi reformasi ini tidak ubahnya pasal-pasal karet masih juga diberlakukan sampai hari ini. Benar tidak? Berani melawan? Apabila semua tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, disinilah tempat para pejuang, darah mengalir, nyawa melayang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka hari ini tunjukkan kebersamaan kita, tunjukkan persatuan. Kita harus melawan. Jangan hanya takut Jokowi, tapi Jokowi adalah rakyat biasa yang harus kita lawan. Kenapa? Hari ini penguasa takut. Ada apa di balik itu semua? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh para penguasa-penguasa. Jangan hanya cerita tentang pupu papa. Kenapa presiden yang ke-8 ini tidak mampu untuk menegakkan keadilan, tidak mampu melihat kebenaran, kejujuran di tanah bumi pertiwi Indonesia hari ini yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun, nyawa melayang, darah bertaburan di mana-mana. Maka hari ini mari kita bersatu padu. Jangan kita melihat hanya petani, buruh, nelayan, rakyat, purnawirawan. Hari ini tunjukkan perlawanan mulai detik ini. Kalau kita mau rakyat kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan yang hakiki untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Darah saya mengalir, mendidih, melihat, mendengar perlakuan penguasa yang hari ini. Bagaimana presiden yang ke-8 mampu untuk menegakkan keadilan. Karena pemimpin negeri ini masih juga tidak mampu untuk mengganti. Apakah benar Kapolri yang hari ini mampu menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat? Karena kedaulatan ini adalah di tangan kita. Rakyat yang memberikan kedaulatan, memberikan, menyokong suaranya. Maka hari ini kita harus mampu untuk merebut kembali apabila rakyat mau sejahtera.
ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan dari perempuan renta ini mampu untuk membangkitkan semangat kita bersama untuk melawan ketidakadilan. Apabila Presiden ke-8 juga tidak bergeming, maka rakyat mau ngambil keputusan. Rakyat harus menegakkan keadilan. Hukum hari ini sudah tidak berlaku, maka rakyat akan mengambil hukum rimba yang harus kita lakukan seperti nenek moyang kita. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu para tokoh hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan di sisa hidup saya berguna untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Purnomo Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Kami ulangi. Brigjen TNI Purnawirawan Purnomo Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tidak ada yang ngantuk. Hari ini kita berjuang, salah satu bagian dari perjuangan. Jadi jangan duduk sambil ngantuk. Betul? Betul. Baik. Merdeka. Merdeka. Betul merdeka? Merdeka. Belum. Belum. Kalau suatu negara merdeka, maka hukum itu tajamnya ke bawah dan tajamnya ke atas. atas. Sekarang hukumnya masih tajamnya ke rakyat. Pejabatnya belum. Ya. Tadi bapak-bapak para pejuang, baik Pak Roy CS, Pak Abraham Samad CS sudah menyampaikan dan ibu-ibu sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Roy CS dan dibantu oleh ahli hukum kita Pak Abraham Samad adalah kepentingan bangsa dan negara. Setuju? Ada satu paket yang kita tuntut sekarang. Adili Jokowi dan lengserkan Gibran. Satu paket. Betul? Baik. Ada beberapa hal yang selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini menganggap kita-kita ini, rakyat ini masih orang bodoh. Menganggap kita-kita ini semua dianggap tidak tahu tentang hukum. Setiap yang namanya warga negara harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Mau presiden, mau petani, sama, betul? Sekarang rakyat mempertanyakan kepada mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sampian 10 tahun duduk sebagai presiden, punya ijazah apa tidak? Kan itu, betul? Kok dibolak-balik? Teman-teman Pak Roy CS tanya malah mau dikriminalisasi, bagaimana? Rakyat bertanya, Bapak itu punya ijazah apa tidak? Itu yang penting. Jawab saja. Presiden Amerika saja, siapa yang kulit hitam? Obama.
Pada waktu mau naik presiden, rakyat Amerika tidak mau menerima Obama karena bukan orang Amerika. Tapi Obama menyampaikan, inilah akte kelahiran saya, lahir di Hawaii, selesai masalah. Di Republik ini bertahun-tahun di tanah, mana Jokowi? Jasa sampian, lari sana, lari sini, panggil sama polisi, katanya sakit, terakhir nanti sakit panu itu. Baik, selanjutnya kepada kita semua, saya hanya mengingatkan, saya tadi sampaikan bahwa yang diperjuangkan oleh Pak Roy Syed, Dr. Tifa, Pak Abraham Samad dan sebagainya itu adalah merupakan perjuangan rakyat Indonesia, bukan hanya Roy Syed, bukan. Itu tuntutan rakyat Indonesia. Masgulkan Gibran juga bukan tuntutan purnawirawan saja, tapi tuntutan rakyat, betul? Baik. Nah, oleh karenanya sakitnya namanya Roy, namanya Tifa, berarti sakitnya kita semua, betul? Baik, saya akan lihat apakah saudara-saudara baik yang di sini maupun di luar maupun di seluruh Indonesia masih merasa sakit enggak? Kalau namanya Roy dicubit, Dr. Tifa dicubit, apakah sakit atau tidak? Saya hanya lihat. Berani? Berani, baik. Terakhir dari saya, kita sudah berjuang. Kita tinggal memohon kepada Allah. Karena kekuasaan di tangan Allah. Selamatkan negeri ini. Kalau kita tidak selamatkan negeri ini, pada era-era sekarang, maka Indonesia akan mengalami penjajahan gaya baru. Betul? Betul. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi oleh Bapak Taufik Bahaudin dari UI Watch. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong pendek-pendek aja. Saya cuma mau mengatakan kita mau ngerjain, kita ingin membuat Jokowi itu diadili dan sebagainya. Tetapi tantangannya adalah kita belum satu suara untuk membuat Jokowi bisa diadilin. Yang kita ributin ijazah palsu, yang kita ributin macam-macam. Kenapa nggak kita angkat? Kita ributin karena dia PKI gaya baru, selesai. Kenapa saya bilang dia PKI baru? Salah satu kepres yang dia keluarkan bulan Februari tahun 2024 adalah dalam G13 PKI 65, PKI adalah korban. Itu jelas kalau bukan PKI ngomong gitu. Ini nggak diangkat. Sibuk ijazah palsu, itu nggak prinsip. Jadi saya kalau tanya kenapa hajar Jokowi? Karena dia PKI gaya baru. Dia merusak. Selama 10 tahun dia acak-acak. Prabowo sekarang ngebenahin, ngebersihin. Kita ini kan kebanyakan, maaf, mentalitas kita adalah mentalitas yang disebut level berpikirnya level 3 dari 8. Apa level 3? Kalau nggak kelihatan muncul tampil, nggak ngerti. Reaksinya reaktif, simptomatis, dan lain sebagainya. Tidak ada kemampuan, kebiasaan berpikir antisipatif. Mau sampai kapan kita begini? Jadi saran saya, satukan dulu apa masalah Jokowi. Kenapa dia begitu serius? Yang sibuk diangkat ijazah PKI gaya baru. Waktu dia ngomong G13 65 PKI korban, ribut nggak? Enggak. Mikirnya yang kita belum masih benar, reaktif. Jadi mari kita satukan dulu. Sumber masalahnya Jokowi itu apa? Karena dia PKI gaya baru. Sumber masalahnya disamakan. Kalau kita belum sama dalam melihat sumber masalah, belum sama dalam melihat akar permasalahan,
permasalahan bagaimana kita akan bergerak sama. Mau sampai kapan? Pertanyaan apa yang sampai kedua, kita mau begini di ruangan terus, di medsos, atau kita lebih mengorganisir gerakan aksi di lapangan. Kita punya yang namanya Dr. Tifa, kita punya yang namanya Kurnia, Rizal Fadilah. Kok kita sibuk di sini berteriak, yang dengar cuma orang di sini kok. Saya kadang-kadang agak belum mampu saya mengikuti pola pikir yang dibangun. Yuk kita turun ke lapangan. Atur siapa koordinatornya. Dia bilang ngumpul di ruangan teriak-teriak, ini itu yang diangkat juga bukan yang prinsip. Ijazah palsu lah, inilah memang dia penipu. Edukasi publik, samakan dalam publik memahami siapa Jokowi. Kenapa kita ribut? Karena dia PKI gaya baru. Apa buktinya? Itu aja edukasi publik. Jadi PKI gaya baru adalah musuh bersama. Kalau ijazah palsu bukan musuh bersama. Ada yang bilang apa? Ah udahlah, itu aja diurusin kan. Mau jadi apa kita? Jadi saya hanya mengingatkan mau sampai kapan kita sibuk di ruangan, mau sampai kapan ngomong di medsos. Pertanyaan kapan kita mau turun ke jalan? Pertanyaannya kapan kita mau sama-sama melihat sumber masalah Jokowi adalah dia ujung tombak PKI gaya baru. Artinya apa? PKI baru masih bermain. Sekarang dia jelas masuk ke partai gajah. Itu PKI gaya baru itu. Kita nggak ngeliat itu. Jadi kalau ini kita nggak dibenahin, ya kita terus teriak di ruangan, sibuk di medsos, action nggak ada, dia bergerak terus. Kita belum bereaksi kalau mereka udah bergerak. Jadi saya ingin mengingatkan aja, kapan kita mau aksi ke jalanan yang jelas. Kemudian selama Kapolri masih yang sekarang, ya bersabar aja. Nggak akan diapa-apain. Jadi bilang ke Prabowo, desak beliau ganti sedikit. Karena Kapolri itu dikudeta oleh PKI gaya baru. Riset 2015 November sudah diangkat kejadian. Kita nggak perhatiin yang begitu-begituan. Jadi kalau masih Kapolri begini mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kita ngeributin yang lain. Jadi saya hanya ingin sampaikan, yuk kita duduk bareng-bareng, samakan dan angkat apa sumber masalah. Ini samakan dulu. Core problemnya samakan dulu. Kalau masih melihat sumber masalahnya belum sama, nggak akan kita beres. Jadi saya mengingatkan aja, yuk duduk bareng-bareng. Saya itu apa? Bikin rencana program aksi jalanan. Karena hanya aksi jalanan yang bisa membuat orang terguling turun. Nah kalau ada link ke mahasiswa silakan. Saya nggak berani komentar banyak karena mahasiswa sekarang beda, jangan zaman kita dulu. Tapi silakan aja. Saya hanya mengingatkan kembali. Kami dari UI World Plus nggak banyak. Udah pada umurnya kepala 6, kepala 7 dan lebih. Kalau dikumpul paling 30, 40, 50. Dulu pernah banyak sampai 300. Jadi kalau kami cuma turun sendirian, hanya jumlahnya nggak ada manfaat. Demo kalau cuma 100 orang, nggak ada apa-apanya. Jadi tolong samakan sumber masalahnya, atur rencananya, pikirkan gerakan aksi yang nyata di lapangan. Bukan sibuk di medsos, ngomong di beginian, sorak-sorak sendiri, begitu turun keluar ruangan, selesai. Jadi tujuan kita mau ngomong emosinya keluar aja, atau kita mau lakukan perubahan sebetulnya. Saya mengingatkan aja, saya bukan orang yang berpikir, kalau guyonan berpikir anak sekolah. Anak sekolah tuh berpikirnya mestinya. Saya praktisi, bukan mestinya apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita lakukan, apa sumber masalah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau mau begini terus silakan. Besok-besok kalau mau ngomong lagi saya bagian duduk dengerin aja lah. Support hadir aja. Karena nggak ada guna kita ngomong di ruang, ngomong sama kita udah pasti setuju semua. Bisa bikin apa kita di ruang? Jadi itu yang sampaikan, barangkali kritik. Tapi saya lebih menyampaikan untuk mengingatkan, menyamakan cara pandang kita, menyamakan sumber masalah, menyamakan langkah aksi yang kita ambil. Bukan mestinya. Itu di ruang kelas. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mary. Selanjutnya, pandangan penguatan deklarasi yang disampaikan oleh Ibu Mary Samiri dari KNP. Ada gunanya yang namanya Jokowi ngurusin partai, kalau tentang ijazah dia tidak peduli, betul? Perkenalkan, kami Mary Samiri, kami dari KNPRI. KNPRI adalah Koalisi Nasional Perempuan Indonesia yang terdiri dari para perempuan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat bahwa perjuangan yang muncul saat ini separuh-separuh, mama naik dong, mama dong, berdiri dong, semangat. Semangat mama ini, mereka meninggalkan rumah, betul? Meninggalkan suami, betul? Meninggalkan anak, betul? Meninggalkan cucu, betul? Meninggalkan ulekan di rumah, betul? Demi apa? Demi untuk Indonesia yang lebih baik, setuju? Kami emak-emak membersamai para pejuang yang ada di sebelah sini. Tepuk tangan. Mama yang tidak ada lelahnya. Ketika kemarin kami ikut ke Jogja Solo 3 hari kami tinggalkan keluarga. Ketika kemarin kami susul lagi ke Jogja, kami meninggalkan lagi keluarga, betul? Bapak-bapak mungkin nggak tahu, 14 orang ibu-ibu nginepnya di Masjid Jogokarian. Kenapa? Kalau Pak Ngabalin ngomong kita ada bohir di belakang kita, betul? Kalau ada bohir ngapain kita nginep di Jogokarian, betul? Mendingan nginep di Hotel Aston, setuju? Satu lagi, begitu kita balik ke Jakarta karena mau mengejar yang namanya gelar perkara khusus, kami nginep lagi di Masjid Pondok Indah, Pak. Kami seperti nggak ada rumah, tapi Indonesia. Kami sudah tidak ada malu lagi, Pak. Yang namanya Indonesia sudah diobok-obok oleh keluarga, satu keluarga aja. Kalau tadi Pak Taufik ngomong tentang PKI, ada yang ngomong lagi dia palsu, bahkan sekarang pun ada yang membahas kepalsuan Jokowi baru, betul? Dengan make up, tai lalernya bisa pindah. Ya, kami nggak peduli itu, yang penting kami emak-emak siap membersamai semua pejuang, betul? Makanya jangan heran kalau emak-emak ada di ijazah palsu, emak-emak ada di kasus pemlembong, emak-emak ada di kasus vaksin. Kenapa? Karena cuma emak-emak yang berani menghadapi polisi, betul? Kan kemarin ngelihat bagaimana Mbak Menu, mana Mbak Menu? Mbak Menu itu sampai dikorong sama polisi, betul ya? Luar biasa Mama, tepuk tangan untuk Mama. Kami minta kepada para pejuang, tolong jaga kami. Tolong jaga kami. Tapi kami pun siap untuk dibalik ke depan, betul? Ibu-ibu pejuang. Kami tidak takut. Sekali lagi bersama, kami tidak takut. Tidak takut. Perlawanan itu adanya di jalan, bukan di dalam gedung. Besok kita akan aksi bersama-sama. Siap membersamai? Sekali lagi kami tidak takut. Bang Ade udah emosinya setengah mati ini ya. Bang Ade, kalau ada Jokowi di sini kita apain Bang Ade? Baik, itu saja dari kami, para emak-emak yang tidak berhenti mendoakan negeri ini menjadi lebih baik. Semoga semua permasalahan di negeri ini cepat selesai. Kalau tadi Pak siapa yang ngomong ya, kalau Kapolri-nya masih yang sekarang nggak ada gunanya, betul? Berarti apa yang harus kita lakukan? Teriakan, ganti Kapolri!
Ganti Listia Sigit. Banyak ya institusi penegakan hukum yang sekarang tidak bisa dan tidak punya taji. KPK mati rasa. Laporan korupsi keluarga Jokowi dari 2022 tidak ada yang diusut. Ditambah lagi terakhir kemarin akhir 2024 Jokowi masuk OCCRP nomor 2 sedunia. Malu nggak kita sebagai warga negara? Malu. Bagaimana kejaksaan? Dia cap cip cup ya, cap cip cup ngambil yang namanya Tom Lembong di antara 5 menteri perdagangan lainnya. Kenapa cap cip cup? Karena kalau periode 2015 harusnya Rahmat Gobel duluan, betul? Kenapa Tom Lembong? Artinya apa? Kita harus tetap melawan, setuju? Bagaimanapun kondisinya, emak-emak harus ke depan, siap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KNPI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Allahu Akbar. Selanjutnya, yang terakhir, pandangan penguatan deklarasi yang disampaikan oleh Ibu Fatma dari Bandung. Kepada Ibu kami persilahkan. Nenek Pejuang. Ayo Nek, maju Nek. Ini nenek pejuang ini. Jauh-jauh dari Bandung. Dituntun lewat tangga. Khawatirnya melompat seperti Spider-Man ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam kebangsaan walaupun kita belum merdeka sepenuhnya. Merdeka. Merdeka. Mudah-mudahan merdeka beneran. Jangan dilihat sekarang, saya sekarang umurnya baru 18 tapi dibalik 80. Umur saya 81. Tapi saya masih diberi suatu karunia dari Allah. Saya masih diberi karunia dari Allah. Masih diberi daya ingat yang lumayan dan belum demensia. Masih diberi mata walaupun sebelah tidak ada hilang ya, sebelah masih sehat. Mengapa saya masih berkuat-kuat? Ini adalah kewajiban. Pegang aja. Ibu mohon dipegang didekatkan. Nah. Oh ya, ini adalah kewajiban saya menyelamatkan anak cucu. Saya tidak mau meninggalkan anak cucu saya dengan keadaan yang morat-marit. Ya sekarang kan morat-marit ya. Hukum diacak-adul. Moral dikebiri. Sekarang saya masih diberi umur. Saya akan malu kalau saya tidak menyuarakan hati saya untuk menyelamatkan cucu-cucu. Anak cucu lah. Termasuk menyelamatkan anak-anakku yang sedang memperjuangkan keadilan. Jadi begini, saya akan malu ditanya Allah. Aing manis ya ngajedog gue masih di daerah otak kita ngajedog. Kalau bahasa kromo Indianya pas nengcek pasur ya, kromo Indianya tuh ngajedog cicing bae, diem bae. Padahal kamu tahu ada ketidakbenaran. Jadi saya akan mau menghadap Allah kalau saya ngajedog saja.
Kalau ngajeluk teh bahasa Sundana teh panghalus saya teh ngajeluk teh cicing wae. Nah kemudian saya ingat bahwa apabila ada ketidakbenaran, kemudian saya diem-diem baik, kemudian misalnya membiarkan para pejuang ini dikriminalisasi, masuk penjara, aku itu dosa. Kenapa lu diem baik? Kamu masih punya mata, masih punya otak, masih punya suara. Jadi ini adalah di dalam Islam tidak ada istilah pensiun. Jadi kalau ada nenek-nenek yang dibully, berkolot sana, masih berkoar-koar, masih bertingkah, itu adalah tanggung jawab kami. Kami ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita diam-diam baik, membiarkan adik-adik kita, anak-anak kita ini dikriminalisasi, kita akan berdosa malu menghadap Allah. Kemudian apa sih susahnya Jokowi itu menunjukkan ijazahnya? Kok dia jadi muter-muter sebentar? Saya muter-muter kemana-mana. Pak siapa? Jarod mempertanyakan pada Roy Suryo. Katanya, ya, skripsinya dibimbing oleh asisten. Di zaman baheula sampai lebaran monyet juga ya, tidak ada skripsi dibimbing oleh asisten. Harus dibimbing oleh dosen disiplin ilmu. Saya sebagai dosen, saya bukan dosen disiplin ilmu, saya ngajar di Fakultas Teknik, saya tidak bisa membimbing seorang calon insinyur. Jadi dari situ aja sudah berbohong. Nah, jadi tidak ada sebetulnya. Kenapa sih kok dia mengajukan senang membuat huru hara, menuduh katanya beliau membuat kegaduhan. Siapa yang membuat kegaduhan? Maneh ya, maneh membuat kegaduhan. Kenapa sih membuat kegaduhan? Iya Ibu, mengingat waktu ya. Aja ya sebentar Pak. Kalau jadi kalau kolot dia dipotong deh suka error. Ya setengah detik lagi sudah cukup. Jadi ibu-ibu yang seumuran dengan saya, gapailah husnul khotimah dengan memperjuangkan kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya pembacaan deklarasi oleh Bapak Jahmada